Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pasa dengan NIM 22352. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan peran manajemen dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajemen, dan tenaga kerja lainnya. Untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, manajer harus menjamin bahwa perusahaan atau suatu organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat di tempat yang tepat dan pada saat yang tepat, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan menolong perusahaan tersebut mencapai sarana-sarana secara keseluruhan secara efektif dan efisien. Di sini juga manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efisien sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan organisasi dalam unit kerja yang efisien. Untuk tujuan ini, studi manajemen sumber daya manusia akan menunjukkan bagaimana perusahaan sebenarnya memiliki, mengembangkan, mempekerjakan, mengevaluasi, dan mempertahankan jumlah kualitas karyawan yang tepat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan membantu dan mengidentifikasikan tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk suatu posisi. Ini memastikan bahwa semua aspek pekerjaan dipahami dengan baik sebelum rekrutmen. Di sini juga ada penentuan kualifikasi. Dengan mengetahui tugas yang harus dilakukan, organisasi dapat menentukan kualifikasi yang dibutuhkan seperti keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk posisi tertentu. Di sini juga ada pengembangan kinerja. Analisis pengembangan pekerjaan memberikan dasar untuk pengukuran kinerja dengan pemahaman yang jelas tentang ekspektasi pekerjaan. Manajer dapat mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif. Desain program pelatihan di sini memahami kebutuhan analisis pekerja, kemungkinan organisasi untuk merancang program pelatihan yang sesuai sehingga karyawan dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dengan lebih efektif. Di sini ada yang terakhir, ada peningkatan keputusan kerja. Dengan analisis yang baik, pekerjaan dapat dirancang untuk mengurangi beban kerja yang tidak perlu, meningkatkan kepuasan kerja, dan mengurangi turnover karyawan. Di sini juga ada teknik perancangan pekerjaan yang efektif. Job rotation memindahkan karyawan antar posisi untuk mengembangkan keterampilan baru dan mengurangi kebosanan. Ini juga membantu dalam menciptakan fleksibilitas dalam tenaga kerja. Di sini juga ada job enlargement, menambahkan lebih banyak tanggung jawab ke dalam pekerjaan yang sama. Ini dapat meningkatkan motivasi karyawan dan memberikan mereka lebih banyak rasa kepemilikan atas pekerjaan mereka. Di sini juga ada job enrichment, memberikan lebih banyak kontrol kepada karyawan atas pekerjaan mereka termasuk pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan. Di sini ada flexible work arrangements, mengizinkan karyawan untuk bekerja dalam jadwal yang fleksibel atau dari lokasi yang berbeda. Ini dapat membantu dan meningkatkan keseimbangan kinerja hidup. Lalu di sini yang terakhir ada tim
Teamwork mendorong kerja tim untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ini dapat meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan rasa saling memiliki antara karyawan. Nah, intinya analisis pekerjaan dan teknik perancangan pekerjaan yang efektif ialah sangat membantu dalam manajemen sumber daya manusia. Mereka tidak hanya membantu dalam merancang struktur pekerjaan yang efisien, tetapi juga berkontribusi dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia mereka, memastikan sumber daya manusia mereka mencapai tujuan yang strategis. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sumber daya manusia, menyampaikan langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yang strategis. Di sini ada analisis lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal yaitu tinjauan kekuatan dan kelemahan organisasi termasuk budaya, struktur, dan sumber daya yang tersedia. Di sini lingkungan eksternalnya identifikasi peluang dan ancaman dari faktor eksternal seperti tren industri, ekonomi, dan regulasi. Nah, menentukan tujuan organisasi. Di sini kita tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi yang ingin kita capai. Pastikan tujuan sumber daya manusia selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Di sini kita akan harus melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia, identifikasi jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pertimbangan faktor-faktor seperti pertumbuhan perusahaan, perubahan faktor teknologi, dan kebutuhan keterampilan. Nah, di sini juga ada pengembangan strategi rekrutmen dan seleksi. Rencana strategi untuk menarik, merekrut, dan menyeleksi kandidat yang tepat. Ini termasuk penggunaan berbagai saluran rekrutmen, metode seleksi yang efektif, dan penciptaan citra perusahaan yang menarik. Perancangan pengembangan karyawan, rencana program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Pastikan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan karir karyawan. Nah, di sini juga ada penempatan dan pengembangan karir. Kembang rencana penempatan karyawan yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Buat jalur pengembangan karir yang jelas untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi. Di sini juga ada evaluasi dan penyesuaian rencana. Setelah implementasi, lakukanlah evaluasi terhadap hasil perancangan sumber daya manusia. Nah, di sini juga ada monitoring dan pelaporan. Tetapkan sistem untuk memantau kinerja sumber daya manusia secara berkala. Buat laporan yang mencerminkan kemajuan dan mencapai tujuan sumber daya manusia dan keseluruhan organisasi. Nah, intinya perencanaan sumber daya manusia yang strategis adalah proses berkelanjutan yang memerlukan perintah dan penyesuaian secara berkala. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi, menjelaskan proses-proses rekrutmen yang efektif dan teknik seleksi yang dapat digunakan. Di sini ada proses rekrutmen yang efektif, perencanaan rekrutmen, tentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis pekerjaan dan perancangan sumber daya manusia, identifikasi posisi yang perlu diisi, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Di sini ada penyusunan deskripsi pekerjaan. Buat deskripsi pekerjaan yang jelas dan
komparatif, serta tanggung jawab kualifikasi keterampilan dan pengalaman yang diperlukan. Searching kandidat. Gunakan berbagai saluran menarik kandidat seperti situs lowongan kerja, media sosial, promosikan lowongan di platform seperti Facebook, Instagram rekrutmen karyawan. Dorong karyawan yang ada untuk merekomendasikan kandidat event karir, ikut job dan seminar untuk menarik calon pelamar. Nah, lalu kita ada pengumuman lowongan. Publikasikan lowongan pekerjaan di saluran yang sesuai untuk menjangkau kandidat target. Pastikan informasi mudah diakses dan menarik. Lalu penerimaan aplikasi. Kumpulkan dan catat aplikasi yang masuk. Gunakan sistem pelacak aplikasi ATS untuk memudahkan pengelolaan dan penyaringan. Lalu penyaringan awal. Lakukan penyaringan awal untuk mengidentifikasi kandidat yang memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi dan pengalaman. Ini bisa dilakukan melalui CV dan surat lamaran kerja. Lalu di sini ada teknik seleksi yang dapat digunakan. 1. Wawancara. Yang kedua, wawancara struktural. Lalu wawancara tidak terstruktural, tes psikometrik. Lalu uji keterampilan, skill. Lalu referensi dan latar belakang. Yang terakhir, penilaian budaya perusahaan. Nah, di sini juga ada penempatan dan pemberhentian, membahas proses penempatan karyawan dan etika pemberhentian. Di sini tuh ada proses penempatan karyawan, analisis kebutuhan penempatan, menilai kebutuhan organisasi untuk memastikan bahwa setiap karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Lalu orientasi karyawan baru, mengadakan program orientasi untuk memperkenalkan karyawan baru pada budaya, organisasi, kebijakan, dan prosedur ini membantu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Penugasan tugas, menentukan tugas dan tanggung jawab spesifik untuk karyawan berdasarkan deskripsi pekerjaan. Terus monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan berkala terhadap karyawan setelah penempatan. Pengembangan karir, mengidentifikasi, memfasilitasi pembangunan karir melalui pelatihan dan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab tambahan. Ini membantu meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. Di sini ada etika pemberhentian. Tadi kan saya menjelaskan proses penempatan karyawan. Nah, di sini ada etika pemberhentian. Kebijakan yang jelas, organisasi harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai pemberhentian, termasuk prosedur dan kriteria yang digunakan. Ini membantu menghindari kebingungan dan ketidakadilan. Lalu di sini ada komunitas yang transparan. Saat melakukan pemberhentian, penting untuk kita berkomunikasi dahulu terhadap karyawan, berikan penjelasan yang memadai tentang alasannya pemberhentian itu, lalu memberikan pemberitahuan yang memadai sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Berikan pemberitahuan yang cukup kepada karyawan sebelum pemberhentian. Menawarkan dugaan. Tawaran dugaan seperti layanan penempatan kerja, konseling karir, dan pelatihan keterampilan untuk membantu karyawan yang diberhentikan menemukan pekerjaan yang baru. Lalu menjaga kerahasiaan, jagalah kerahasiaan informasi pribadi dan alasan pemberitahuan.
hindari memberikan informasi yang tidak perlu diketahui oleh pihak ketiga. Lalu menangani emosi dan sensitif dengan sensitif. Pemberhentian ini dapat menjadi pengalaman emosional bagi karyawan menghadapi situasi dengan empati dan pengertian. Itu sangat penting. Jadi intinya proses penempatan karyawan yang efektif dan etika pemberhentian yang baik sangat penting dalam proses manajemen sumber daya manusia. Menempatkan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Sementara pemberhentian yang dilakukan dengan etika dapat menjaga reputasi organisasi serta hubungan baik antara perusahaan dan karyawan. Di sini ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, menjelaskan berbagai metode pelatihan dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada metode pelatihan sumber daya manusia, pelatihan on the job, deskripsi karyawan, belajar langsung di tempat kerja di bawah bimbingan rekan kerja atau supervisor. Pelatihan kelas, di sini ada pelatihan kelas, deskripsi pelatihan yang dilakukan secara online melalui platform digital, memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat. Terus kita juga bisa melakukan pelatihan simulasi, monitoring dan coaching, lalu workshop dan seminar. Lalu pentingnya pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Di sini kita juga pentingnya itu karena kita bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, lalu mendukung karir karyawan dan meningkatkan daya saing organisasi. Intinya itu metode pelatihan yang beragam dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan organisasi dengan investasi yang tepat dalam pelatihan dan pengembangan organisasi. Tidak hanya meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kinerja yang positif dan produktif. Lalu di sini ada pengembangan karir, menyampaikan cara mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Di sini ada pembimbingan dalam monitoring, pelatihan dan pengembangan keterampilan, rencana pengembangan karir, terus peluang penugasan khusus, umpan balik kinerja yang berkala. Di sini juga ada peluang untuk promosi dan rotasi jabatan, mendukung keseimbangan kerja hidup. Yang terakhir itu ada akses sumber daya dan informasi. Jadi intinya mendukung pengembangan karir karyawan adalah investasi yang sangat berharga bagi organisasi. Dengan menyediakan berbagai peluang dan sumber daya organisasi, tidak hanya membantu karyawan mencapai tujuan karir mereka, tetapi juga membangun sebuah tim yang lebih kompeten dan loyal. Lalu di sini slide terakhir ada sumber referensi yang saya dapatkan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.